Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di salah satu rumahnya ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan kita pun memohon pada Allah Subhanahu wa taala tambahan-tambahan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Karena kita mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, jika kalian berterima kasih atas nikmat yang telah kalian rasakan yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan tambah nikmat berikutnya untuk kalian. Semoga kehadiran kita di masjid ini ditambah kenikmatannya oleh Allah, mendapatkan keberkahan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, mendapatkan limpahan rahmat atas kekhusyuan kita menjalankan ibadah salat Jumat ini. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata kepada salah seorang sahabat, yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi kita kepada beliau? Beliau mengatakan sesungguhnya beliau ingin menjadikan Amr bin As di salah satu peperangan sebagai panglima. Rasulullah SAW menyatakan keinginannya kepada Amr bin As bahwasanya beliau ingin menjadikan beliau salah satu panglima atau panglima di salah satu peperangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, melanjutkan sabdanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan saya mengharapkan kemenangan itu ada di tangan antum, dan antum memperoleh ghanimah, dan antum memperoleh harta yang banyak. Apa kata Amr bin As? Kita tahu Amr bin As adalah salah seorang yang dahulunya kafir kemudian masuk Islam, yang berkata pada Nabi SAW sebelum keislamannya, beliau berkata pada Nabi kita, dia mau masuk Islam dengan satu syarat, yaitu Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum Islam. Maka Nabi mengatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu,
Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya seseorang yang masuk Islam, maka dosa-dosanya yang telah lampau Allah hapuskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka melanjutkan kisah tadi, Amr bin As mengatakan pada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena saya ingin kebagian harta ghanimah. Bukan karena saya ingin mendapatkan harta yang banyak. Bukan kepentingan-kepentingan dunia lainnya." Ini disampaikan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW merespon, menanggapi kenapa beliau menginginkan Amr bin As menjadi seorang panglima di salah satu peperangan. Dan Nabi mendoakan semoga peperangan itu dimenangkan oleh Amr bin As dan Amr bin As memperoleh harta yang banyak. Nabi memberikan alasan kenapa Nabi mengharapkan demikian. Kata Nabi kita SAW, maka keluarlah hadis Nabi, "Ni'mal malus salih lil mar'is salih." Sebaik-baik harta yang berlimpah, sebaik-baik harta yang banyak, itu jika harta tersebut dipegang oleh orang-orang yang saleh. Jika harta tersebut diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Para ulama menjelaskan, jika harta yang banyak dan berlimpah dipegang oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang yang memberikan, kepada orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla dzikruhu, maka dia akan menggunakan hartanya tidak hanya untuk kepentingan pribadinya, maka dia akan menggunakan hartanya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta-harta yang dimiliki oleh kaum muslimin menjadi harta yang berharga untuk Islam dan umat Islam, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada seorang Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Beliau adalah sahabat terbaik atau manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Apakah beliau seorang manusia yang hidup dengan kekurangan? Jawab tidak. Beliau adalah orang yang kaya raya. Beliau adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah. Akan tapi beliau tetap berprestasi. Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam Islam. Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau tidak disibukkan dengan hartanya. Beliau tidak menikmati seorang diri hartanya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik harta adalah hartanya Abu Bakar, karena hartanya digunakan untuk Islam dan umat Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla dzikruhu tidak melarang kita untuk menikmati sebagian dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Apa kata Allahu Jalla dzikruhu dalam surah Al-Qasas? Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, bagi siapa saja di antara kita yang diberikan kelebihan harta,
kelebihan kekuasaan atau kekuasaan yang tinggi. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhir. Manfaatkan, gunakan untuk mencapai kedudukan tinggi di negeri akhirat, sebagaimana para konglomerat terdahulu mereka jadi pemenang. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Jubair bin Awam, sebagaimana Utsman bin Affan, mereka konglomerat, tetapi mereka berprestasi di negeri akhirat. Kedudukan mereka tinggi dalam Islam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Allah Jalla Dzikruhu, yang telah memberikan sebagian dari harta, sebagian dari kemewahan dunia, sang pemiliknya mengatakan, manfaatkan, gunakan agar bisa menjadi jembatan yang membuat kita mulia di sisi Allah. Sebagian ulama menjelaskan, digunakan bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, bukan hanya untuk kepentingan keluarganya, tapi untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Apa kelanjutan ayatnya? Apa kata Allah Jalla Dzikruhu? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tafadhal. Allah mengizinkan. Silakan. Manfaatkan sekedarnya. Manfaatkan sekedarnya dari harta yang Allah berikan untuk kesenangan Anda, untuk kesenangan istri-istri Anda, untuk kesenangan keluarga Anda, untuk kesenangan orang-orang tercinta Anda. Silakan dimanfaatkan. Tapi jangan dibalik ayatnya, jemaah. Allah Jalla Dzikruhu mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan untuk akhirat kita yang sekedarnya, tetapi untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang tercinta kita, berikanlah mereka sekedar dari apa yang kita miliki. Sebagaimana arahan, sebagaimana bimbingan dari sang pemilik harta, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan diputar ayatnya, jangan dibalik ayatnya. Sebagaimana Abu Bakar tidak memutar ayat tersebut, sebagaimana Utsman bin Affan tidak memutar ayat tersebut. Mereka tetap menggunakan, mereka tetap memakai fasilitas dari harta yang mereka miliki. Tapi dominan, tapi mayoritas harta-harta mereka lebih bermanfaat untuk Islam dan umat Islam, yang pada hakikatnya harta itu akan menjadi milik dia yang abadi kelak di hadapan Allah. Adapun yang telah dia miliki, adapun yang telah dia nikmati, adapun yang telah dia rasakan keenakannya, kesejukannya, maka itu akan hanya menjadi harta yang akan memberatkan kita, dan kita akan dihisab dengan harta tersebut. Adapun jika harta-harta kita, kekayaan kita dapat kita gunakan untuk mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah, maka pada hakikatnya itulah harta kita yang sebenarnya, yang kita akan bertemu dengannya di suatu hari, yang mana di hari tersebut adalah hari yang sangat menakutkan. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa memanfaatkan titipan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.